dipersembahkan oleh Natuna sebagai wilayah kepulauan terluar perairan barat Indonesia saat ini telah banyak berubah. Akses perjalanan laut menjadi bagian penting bagi masyarakat. Demikian pula, perjalanan udara sudah menjadi bagian penting bagi mobilitas warga yang datang dan pergi di Natuna. Perjalanan tim ekspedisi Bakti untuk Negeri dimulai dari Ranai yang menjadi ibu kota kabupaten ini. Di Ranai Natuna, tim ekspedisi akan melihat langsung pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi yang sedang giat dibangun oleh pemerintah melalui Bakti Kominfo, guna memenuhi kebutuhan akan telekomunikasi dan jaringan internet yang merata di seluruh wilayah Kepulauan Natuna. Dinas Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi tujuan awal kami untuk mengetahui secara jelas bagaimana cakupan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Natuna. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Natuna menyampaikan, saat ini di Natuna terdapat 97 tower dan Bakti Kominfo akan memberikan bantuan sebanyak 17 tower Base Transceiver Station atau BTS. 9 diantaranya saat ini sudah masuk dalam proses pembangunan. 17 ini, alhamdulillah 9 lokasi sudah dalam progres. Namun sisanya memang pulau-pulau itu. Nah, jadi 9 ini memang lokasinya memang di Pulau Bunguran ini. Insya Allah nanti targetnya dari pihak Kementerian Informasinya 2021 dan 2022 akan selesai. Tapi kami barusan buat surat, ya, Bupati menyurati Kementerian Kominfo dalam hal ini Bakti untuk mempercepat itu. Karena apa? Di era pandemi seperti ini, ya kan? Ya kan Mbak juga bisa tahu bahwa anak sekolah perlu internet lancar. Kita yang bekerja juga dari desa juga, apalagi kalau disuruh work from home kan harus juga bisa lancar. Nah, mudah-mudahan dengan adanya surat Bupati ini, tidak 19 lokasi itu dipercepat, tapi ke 17 lokasi itu juga dipercepat pembangunannya. Desa Pengadah merupakan salah satu desa yang terletak di pesisir dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam ke arah utara kota Ranai. Secara topografi, wilayah Desa Pengadah terhalang kawasan pegunungan Ranai. Hal inilah yang menyebabkan warga desa terkendala dengan jaringan telekomunikasi dan internet. Tim ekspedisi melakukan pengecekan ke satu proyek BTS Bakti Kominfo yang sudah masuk dalam proses pembangunan di Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut. Jadi inilah salah satu dari 9 tower BTS yang sudah masuk dalam on progress. Ya, tidak bisa dibayangkan sudah ada tiang besar, tapi ini fondasinya sudah mulai dibuat. Dan sebenarnya kenapa ya BTS ini dibangun di salah satu desa namanya Pengadah? Nanti kita cari orang di sini untuk tanya-tanya ya. Pembangunan saat ini masih tahap pembesian. Proses sempat tertunda karena masa pandemi dan PPKM membuat pengiriman bahan bangunan tertahan di Batam saat pengiriman dilakukan. Kami melihat ada kepala desa di lokasi dan ingin bertanya terkait dengan kebutuhan jaringan telekomunikasi di Desa Pengadah. Kalau kami sebagai pemerintah desa, seluruh kegiatan kami terhambat semua. Contohnya Pak, apa yang terhambat? Umpama untuk pengiriman laporan, umpama ya, tidak bisa terkirim. Nanti orang di kabupaten sering menegur kami, kenapa ini kami sudah kirim kemarin tidak ada balasan untuk ke kabupaten. Kami tidak terima. Karena gara-gara
Di masa pandemi COVID-19 ini, tentunya masalah kesehatan juga menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat di desa terpencil sekalipun. Jika dilihat dari segi kebutuhan, jaringan internet sangatlah berperan penting dalam proses pelayanan rumah sakit. Tim ekspedisi singgah ke RSUD Natuna dan bertemu langsung dengan direktur rumah sakit. Saat berbincang, kami mengetahui ada 4 pelayanan yang saat ini dilakukan RSUD Natuna yang membutuhkan jaringan telekomunikasi yang baik. Mulai dari SIM-RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, website rumah sakit, input data COVID-19 ke RS Online, serta grup WhatsApp Satgas COVID-19 Kabupaten Natuna. Pihak RSUD akan menerima data warga yang terpapar COVID-19 berdasarkan laporan tiap kecamatan di grup WhatsApp. Dari laporan tersebutlah, RSUD Natuna wajib menginput data terakhir COVID-19 di RS Online Kementerian Kesehatan sebelum pukul 11 siang. Disinilah tampak bagaimana telekomunikasi dan jaringan internet menjadi bagian yang sangat penting bagi masyarakat di saat kebutuhan akan pelayanan kesehatan menjadi prioritas utama, khususnya pulau terluar. Kami sadar gitu kan, kami sebagai warga Natuna, kemudian kami adalah merupakan ujung tombak untuk pelayanan kesehatan. Sementara kami juga dengan kondisi seperti ini, kami juga ada banyak keterbatasan termasuk SDM-nya, sarana dan prasarananya gitu kan. Dulu kami pernah yang namanya ada program dari kementerian yang terkait dengan pelayanan itu ada yang namanya program telemedicine. Nah yang kami harapkan sekarang dengan jaringan internet yang kami sudah luar biasa bagusnya sampai sekarang, monggo dong segera direalisasikan gitu. Karena kami sekarang sudah buat jejaring dengan yang namanya kedokteran UI untuk dokter konsulen, untuk konsultasi kami, kedokteran Erlangga, dan terakhir dengan kedokteran UNAN. Berbeda dengan kota Ranai yang berada di pulau besar, Kepulauan Natuna juga memiliki beberapa kecamatan yang terdapat di pulau-pulau kecil. Akses menuju ke sana pun hanya dapat dilakukan dengan menggunakan kapal yang merupakan transportasi antar laut. Bagaimana pelayanan puskesmas di pulau kecil? Apakah proses vaksinasi sudah merata? Selengkapnya, usai jeda berikut ini. Dipersembahkan oleh Enggak, kayu tenang. Kita kan kita bukan nak, kalau kita positif kita bukan yang dekat asasi enggak, orang kau masuk merah positif kau mah kau. Jopat. Tengok maka kita beri solusi. Kalau emang negatif, ini saya yang heru beri solusi. Kita beri solusi. Saya yang heru. Itulah cuplikan penolakan tracing COVID-19 yang kerap terjadi di wilayah terpencil seperti kepulauan dengan segala keterbatasannya. Sebagian masyarakat masih ada yang kurang menerima informasi secara lengkap dan akurat mengenai kondisi pandemi. Namun hal ini tidak menyurutkan tenaga kesehatan yang dengan sabar secara bertahap mensosialisasikan hal-hal terkait kesehatan secara langsung maupun sistem online kepada masyarakat. Para tenaga kesehatan di lapangan senantiasa tak patah semangat demi Natuna yang sehat. Tidak tambahan batuk, demam, meriang. Melihat fakta tersebut, tim ekspedisi Bakti untuk Negeri bergerak menuju Kepulauan Sedanau yang terletak di sisi selatan Pulau Bunguran Besar. Dari Ranai, kami menempuh perjalanan darat menuju Seminte, salah satu titik penyeberangan menuju Sedanau. Selanjutnya, kami akan menggunakan speedboat dengan waktu perjalanan kurang lebih 15 menit. Pak Ari, ya kami sudah sampai di Sedanau. Kita ketemu di puskesmas langsung aja ya Pak? Oke, baik, saya ke sana ya Pak. Terima kasih.
Kami jalan kaki ke Puskesmas Sedanau dengan jarak sekitar 1,5 kilometer dari dermaga. Untuk memastikan lokasi, kami menggunakan aplikasi peta karena sinyal sangat bagus di Sedanau. Kami langsung bertemu dengan Kepala Puskesmas Natuna dan bertanya-tanya terkait bagaimana penanganan COVID-19 di pulau ini. Sejak awal pandemi, jumlah kasus mencapai angka 180 dan 6 diantaranya meninggal dunia. Proses pemeriksaan COVID di sini ialah antigen dan PCR. Namun, hasil pemeriksaan PCR akan dikirimkan ke RSUD Natuna. Hasilnya pun nanti akan dikonfirmasikan melalui pesan singkat WhatsApp. Kita melalui sini kan ada Satgas COVID Kecamatan. Nanti kita laporkan ke Satgas Kecamatan lapor ke Satgas Kabupaten, nanti Kabupaten langsung ke lapor pusat. Kalau ada yang terkonfirmasi positif, langsung kita laporkan. Nggak mengenal jam gitu, 24 jam kita on time. Nah, sini ada bed untuk pasiennya. Sini bisa pasang oksigennya. Oksigennya ya. Iya. Ini memang dibuat ketika pandemi COVID-19 atau gimana? Enggak. Dari sebelum apa? Sebenarnya bukan untuk pandemi aja, memang untuk kepentingan kegiatan puskesmas. Terutama untuk merujuk pasien-pasien yang Itu biasanya darurat. koordinasi dengan di Natuna gitu, di Rana itu komunikasi seperti apa? Apakah hanya by phone atau ada sistem informasi di sini? By phone. By phone aja. By phone. Di sini semua lancar ya Pak kan komunikasi? Lancar, alhamdulillah Mau lancar. internet ataupun telepon Iya, semuanya lancar. lancar. Kalau misalnya nih Pak ada nelayan di tengah laut gitu loh, itu biasanya ada yang bisa menghubungi Bapak tidak untuk misalnya ini ada keadaan darurat? Bisa. Bisa. Berarti di tengah laut biasanya memang sudah ada sinyal juga? Ada. Oh, ada sinyal? Ada. Biasanya langsung ke Kalau masih kawasan Natuna ada. Di masa pandemi ini, puskesmas keliling juga digunakan untuk merujuk pasien COVID dengan gejala berat ke RSUD Natuna. Pada akhir Juli yang lalu, Kepala Puskesmas menginformasikan pasien COVID yang meninggal dunia di RSUD juga dibawa pulang dengan menggunakan puskesmas keliling untuk dimakamkan di Sedanau dengan protokol kesehatan yang ketat. Itulah peran jaringan telekomunikasi dan internet yang sangat berperan penting dalam membantu petugas kesehatan di Natuna. Merasakan jaringan internet yang kuat, anak-anak muda di Natuna berinovasi membuat sebuah aplikasi. Aplikasi seperti apa dan bagaimana dampaknya? Simak ulasannya sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Saat ini secara umum cakupan jaringan internet di Ranai Natuna sudah cukup merata dirasakan oleh warga masyarakat.
Namun, di beberapa wilayah kecamatan masih menjadi kendala. Disitulah Bakti Kominfo hadir dalam usaha memenuhi kebutuhan warga masyarakat pada telekomunikasi, khususnya jaringan internet. Terlebih di masa pandemi seperti ini, banyak warga beraktivitas di rumah yang menyebabkan kebutuhan jaringan internet terus meningkat. Hal inilah yang dimanfaatkan sekelompok anak muda lokal Ranai Natuna. Mereka berinovasi menggunakan jaringan telekomunikasi dengan transportasi online. Natuna Mart berdiri sejak akhir 2020 dengan melihat peluang di balik pandemi COVID-19. Sophia, sebagai founder menyadari adanya ketakutan berinteraksi di masyarakat di masa pandemi ini. Maka dari itu, berkaca dengan ibu kota, bisnis online yang menyediakan transportasi, membeli makanan, obat ataupun kurir dapat diimplementasikan di Natuna. Ia mengaku bisnis yang dibangun nyatanya sudah jauh melebihi target atau di luar ekspektasi. Contohnya saja, selama 6 bulan, Natuna Mart sudah memiliki 4.272 pengguna. Kemasan yang baik bisa mengantarkan peluang bisnis yang baru dengan bantuan teknologi akibat dari mudahnya komunikasi atau jaringan yang ada di Natuna hari ini. Sekarang, tidak perlu di tepi jalan, apalagi di ruko. Kalau memang kamu dapat membuat rasa atau cita rasa yang baik, orang beli lagi, tak peduli kamu di gang. Melihat keberhasilan sistem online di Natuna ini, kami menyempatkan mengunjungi salah satu mitra Natuna Mart yang merasakan langsung manfaat telekomunikasi bagi warga masyarakat di sini. Burger Bu Yanti. Begitu biasa masyarakat menyebut merchant ini. Sepintas tampak hanya warung kecil dengan beberapa usaha lainnya. Tapi siapa sangka, Yanti sebagai pemilik merasakan kenaikan omset yang luar biasa setelah bergabung dengan fasilitas online Natuna Mart. Keuntungannya itu yaitu 2 kali lipat dari satu dari rumah dan kedua dengan Natuna Mart, ikut serta dengan Natuna Mart. Itu besaran mana Bu? Di rumah atau yang di secara online? Seimbang sekarang dek. Iya, kebanyakan orang sekarang pesan online karena keadaan corona ini. Kami membayangkan begitu pentingnya akses internet di masa pandemi seperti saat ini, di mana mobilitas orang sangat terbatas, terlebih lagi dengan segala keterbatasan di wilayah kepulauan yang jauh dari daratan utama. Memang di daerah terpencil seperti Kepulauan Natuna ini tidaklah mudah aplikasi transportasi online dapat langsung diterima masyarakat. Namun dengan sosialisasi yang benar, cakupan internet yang memadai, aplikasi secara online pun dapat dirasakan di Natuna. Ingin merasakan seperti yang saya alami di kota-kota besar, saya mencoba memesan kuliner secara online dari aplikasi.
Diharapkan dengan pembangunan BTS Tower oleh Bakti.Kominfo di desa-desa yang belum memiliki jaringan dapat selesai tepat waktu sehingga informasi di masa pandemi COVID-19 ini dapat merata. Lalu bagaimana dengan perikanan, perbatasan hingga perhubungan? Saksikan episode Tim Ekspedisi Bakti untuk Negeri dari Natuna selanjutnya. Metro TV,